Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimah Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Ya, pembahasan ini semoga bermanfaat bagi kalian semua yang lolos KSM tingkat kabupaten sehingga bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya yaitu tingkat provinsi. Pada part sebelumnya, kita sudah membahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan 3 buah soal lagi, yaitu untuk soal nomor 6, 7, dan 8. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Lisa wants to write a digit in each cell in the table below, so that the sum of the four numbers in each row and each column is equals. She has already written some numbers as shown in the table. The value of P is bla bla bla. Oke, sebelumnya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video saya berikutnya. Oke, ini bukanlah soal pilihan ganda ya. Maksudnya adalah bahwa Lisa ingin menulis satu digit di setiap sel dalam tabel di bawah ini. Sehingga jumlah untuk 4 angka di setiap baris dan setiap kolom itu sama. Dia telah menuliskan beberapa angka seperti yang terlihat pada tabel ini. Jadi angka-angka yang sudah terbuka ini berarti sudah dia tuliskan. Sementara masih banyak sel yang kosong. Yang ditanyakan tidak semuanya, tetapi the value of B is, maksudnya nilai dari B ini adalah berapa. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada beberapa cara. Tapi yang jelas, kita tidak perlu untuk mencari semua kolom yang belum terisi, karena yang ditanyakan hanyalah kolom B. Ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, tapi yang jelas, trik paling mudah adalah kita temukan perpotongan antara baris dan kolom, di mana salah satunya terdiri dari 3 angka yang terbuka, dan salah satunya terdiri dari 2 angka yang terbuka. Nah, di sini, kalian bisa menggunakan kombinasi antara baris ke-1 dan kolom kedua. Kemudian nanti dilanjutkan untuk baris keempat dan kolom keempat. Tapi di sini saya akan menyelesaikan dengan cara yang lain. Di sini saya akan menggunakan kombinasi antara baris ketiga dan kolom ketiga. Di sini bisa kalian lihat bahwa baris ketiga dan kolom ketiga ini berpotongan di sini, yang mana belum kita tahu. Seandainya sel perpotongan ini kita misalkan sebagai N, kemudian yang paling kiri adalah X, terlihat bahwa N ini dimiliki oleh yang horizontal maupun yang vertikal. Sehingga mau berapapun nilai N, kita tidak usah pedulikan. Yang jelas kita bisa buat persamaan bahwa nantinya X jika ditambah 7, ditambah N, dan ditambah 4, itu akan sama dengan 6 ditambah 2, ditambah N, ditambah 7. Kita tulis bahwa X ditambah 7, ditambah N, ditambah 4, itu sama dengan 6 ditambah 2 ditambah N ditambah 7. Mengapa demikian? Karena di sini ada ketentuan bahwa jumlah setiap 4 angka di setiap baris dan setiap kolom itu sama. Sehingga baik mendatar maupun menurun itu jumlahnya sama. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Kemudian jika yang kiri dan yang kanan ini ada N, maka N ini bisa kita buang, kita eliminasi. Yang tersisa tinggal X ditambah 7 ditambah 4 itu berarti X tambah 11. Yang 6 tambah 2 tambah 7 itu sama dengan 15. Jika X tambah 11 sama dengan 15, maka X sama dengan 15 kurangi 11, yaitu X sama dengan 4. Sehingga sudah terbuka bahwa X sama dengan 4. Kemudian, dengan cara yang sama seperti tadi, sekarang kita gunakan kombinasi antara baris yang nomor 2 dan kolom pertama, di mana titik perpotongannya ini kita misalkan sebagai Y. Nah, di sini kita tidak usah peduli berapakah nilai Y. Yang jelas kita tahu bahwa 1 ditambah Y ditambah 4 ditambah B, kita tulis 1 ditambah Y ditambah 4 ditambah B, tentu nanti hasilnya akan sama dengan Y ditambah 2 ditambah 2 ditambah 8. Kita tulis seperti ini. Sekali lagi, karena setiap baris dan setiap kolom itu jumlahnya sama. Karena di kiri ada Y dan di kanan ada Y, maka Y-nya kita bisa buang. Yang tersisa tinggal 1 ditambah 4 ditambah B, berarti 5 tambah B. 2 ditambah 2 ditambah 8 berarti sama dengan 12. Karena 5 ditambah B sama dengan 12, tentu B-nya adalah 12 kurangi 5, yaitu B sama dengan 7. Jadi jelas B sama dengan 7. The value of B is 7. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Di dalam persegi A, B, C, D terdapat satu lingkaran dengan jari-jari 3 satuan.
setengah lingkaran dengan jari-jari 5 satuan, dan seperempat lingkaran dengan jari-jari 8 satuan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah persegi ABCD di mana di dalamnya itu terdapat sebuah lingkaran utuh dengan jari-jari 3, setengah lingkaran dengan jari-jari 5, dan seperempat lingkaran dengan jari-jari 8. Yang ditanyakan adalah titik merah adalah pusat dari masing-masing lingkaran. Luas daerah yang berwarna hitam adalah titik-titik satuan luas. Baik, langsung saja kita selesaikan. Secara sederhananya begini ya, bahwa jika diketahui sebuah bangun di mana di dalamnya itu ada daerah yang diarsir dan ada yang tidak, tentu untuk mencari luas arsiran itu mudah ya, tinggal luas perseginya ini dikurangi luas daerah yang tidak diarsir atau luas daerah yang berwarna putih. Nah, untuk menentukan daerah yang berwarna putih tentu saja mudah ya, karena ini satu lingkaran utuh, jari-jarinya sudah tahu, yang ini setengah lingkaran, jari-jarinya juga sudah tahu, dan yang ini yang paling besar adalah seperempat lingkaran, jari-jarinya pun juga sudah diketahui. Nah, akan tetapi untuk mencari luas perseginya kita yang belum tahu, karena kita belum tahu ukuran dari perseginya. Dalam pilihan ganda A, B, C, D sebenarnya sudah jelas semuanya menggunakan 144. Artinya mungkin luas perseginya ini adalah 144. Akan tetapi dari mana 144 ini kita dapat? Oke, karena ini adalah channel pembelajaran, perlu saya jelaskan. Dua buah lingkaran yang saling bersinggungan, otomatis jarak titik pusatnya adalah jumlah dari jari-jarinya. Kita tarik garis bantuan seperti ini, sehingga yang lingkaran kecil ini jari-jarinya adalah 3, yang sedang ini jari-jarinya adalah 5, dan yang paling besar ini jari-jarinya adalah 8. Nah, di sini dari titik A sampai pusatnya lingkaran yang sedang tentu ini juga merupakan jari-jarinya lingkaran yang sedang, sehingga sini juga 5. Nah, di sini terlihat bahwa jarak antara pusat lingkaran yang sedang dan lingkaran yang terbesar, jarak titik pusatnya ini tentu adalah jumlah dari kedua jari-jarinya, di mana ini 5 dan ini 8, berarti 5 tambah 8 sama dengan 13. Perhatikan bahwa ini adalah persegi, sehingga sudut A ini adalah pasti siku-siku. Jika ini 13, ini 5, maka memenuhi tripel Pitagoras. Berarti untuk AB ini bisa kita cari dengan cara akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, yaitu sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144, yaitu sama dengan 12. Sehingga kita tahu bahwa panjang AB adalah 12. Karena ini persegi, maka tentu persegi ini berukuran 12 kali 12. Dengan demikian, luas persegi sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi wajar jika dalam pilihan ganda luas perseginya adalah 144. Kemudian bagaimana dengan luas daerah putihnya? Luas daerah putihnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkaran utuh dengan jari-jari 3, setengah lingkaran dengan jari-jari 5, dan seperempat lingkaran dengan jari-jari 8. Sehingga kita tulis bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga sama dengan pi kali 3 kuadrat, ditambah setengah lingkaran yang jari-jarinya 5, berarti ditambah setengah kali pi kali 5 kuadrat, ditambah seperempat lingkaran yang jari-jarinya 8, berarti ditambah seperempat kali pi kali 8 kuadrat. Jika kita hitung, 3 kuadrat itu adalah 9, 9 kali pi berarti 9 pi, 5 kuadrat adalah 25, 25 dibagi 2 itu 12 setengah, berarti 12 setengah pi, 8 kuadrat itu 64, 64 dibagi 4 itu adalah 16, sehingga 16 pi, dan kalau kita jumlahkan, hasilnya 37,5 pi ya, 9 tambah 16 adalah 25, 25 tambah 12 setengah adalah 37 setengah pi. Nah, luas arsiran adalah luas persegi dikurangi luas daerah putih. Berarti 144 ini dikurangi dengan 37,5. Jelas ya? Dalam hal ini jawaban yang benar adalah yang C, 144 min 37,5 pi. Kita lanjutkan ke soal yang ke-8, soal terakhir di video ini. Grafik di bawah ini menunjukkan persentase peserta berdasarkan jenis kelamin pada ujian masuk suatu MTS favorit dari tahun 2018 sampai 2022. Ini adalah grafiknya. Sedangkan tabel di sampingnya menunjukkan banyaknya peserta ujian dan peserta yang lulus ujian masuk MTS tersebut. Ini adalah tabel di sampingnya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan peserta perempuan dan laki-laki yang tidak lulus ujian selama 5 tahun adalah 121 banding titik-titik. Ya, ini juga bukan soal pilihan ganda, akan tetapi isian singkat ya. Nah, di sini dari tabel sudah terlihat bahwa jumlah peserta ujian dari tahun ke tahun ini sudah ada semua,
Yang mana tahun 2018 jumlah peserta ujian 1.400 dan yang lulus 800. Berarti otomatis kita akan tahu berapa yang tidak lulus. Demikian juga untuk 2019, 2020, 2021, dan 2022. Oke, kita selesaikan ya. Kita buat tabel bantuan di bawahnya. Di sini kita bisa lihat bahwa peserta ujian 1.400 yang lulus adalah 800. Berarti yang tidak lulus berapa? Yang tidak lulus berarti sisanya ya 1.400 kurangi 800. Tahun 2019 berarti 800 kurangi 600. Tahun 2020 berarti 1.000 dikurangi 500. Tahun 2021 berarti 500 kurangi 400. Tahun 2022 berarti 1.100 kurangi 800. Sehingga hasilnya jumlah peserta yang tidak lulus ini bisa kita tuliskan seperti ini. Setelah kita tahu bahwa jumlah yang tidak lulus ini ada berapa, apakah kita sudah bisa menjawab untuk pertanyaannya? Tentu saja belum, karena 600, 200, 500, 100, dan 300 ini masih campuran antara peserta laki-laki dan perempuan yang tidak lulus. Sedangkan untuk jumlah peserta ujian saja kita belum tahu dari 1.400 ini berapa laki-lakinya dan berapa perempuannya. Kita akan tuliskan di sini nanti. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Dengan grafik yang ada di sebelah kiri ini sebagai bahan untuk mengisi berapa laki-laki dan berapa perempuan untuk peserta ujiannya. Kita lihat bahwa tahun 2018 ini terdiri dari 1.400 orang, yang mana laki-lakinya adalah 60% dan perempuannya adalah 40%. Sehingga kita bisa hitung yang L atau yang laki-laki itu sama dengan 60% kali 1.400 ya. Tinggal kita coret ya. 6 kali 14 itu kan 84 ya. 84 tambah 0 berarti 840. Nah, dengan cara yang sama untuk yang perempuan juga demikian, 40% dari 1.400 gitu ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, 4 kali 14 adalah 56 tambah 0 berarti 560. Atau cukup kita kurangkan 1.400 dikurangi 840 itu sama dengan 560. Ya, cara ini cukup saya contohkan sekali saja ya. Untuk yang ke bawah saya anggap kalian bisa sendiri, yaitu 50% dari 800 dan 50% dari 800 tentu sama ya, laki-laki dan perempuannya adalah 400. Yang ini 64% dari 1000 dan 36% dari 1000 berarti 640 dan 360. Yang ini 50% dari 500 dan 45% dari 500 yaitu 275 dan 225. Yang terakhir 1100 adalah jumlah pesertanya, laki-lakinya 70% dan perempuannya 30%. Berapa? Udah ya, 70% dari 1000 itu kan 700, 70% dari 100 itu kan 70, berarti 770. Berarti yang perempuan adalah sisanya, berarti 1100 kurangi 770, yaitu sama dengan 330 orang. Nah, setelah kita mengetahui jumlah laki-laki dan jumlah perempuan untuk peserta ujian, apakah kita sudah menjawab berapa laki-laki yang tidak lulus dan berapa perempuan yang tidak lulus? Tentu saja masih belum bisa, karena kita belum tahu berapa laki-laki yang lulus dan berapa perempuan yang lulus. Bagaimana caranya? Kita lihat dari jumlah peserta yang lulus, yaitu 800 orang untuk tahun 2018 ini, ternyata laki-lakinya adalah 60%. Ini berarti yang laki-laki adalah 60% dari 800. Kita coret aja ya. 6 kali 8 itu 48 tambah 0 berarti 480 ya. Saya contohkan satu saja, nanti yang lain tinggal 50% dari 600, 45% dari 500, 48% dari 400, dan 64% dari 800. Kalau kita hitung, kita taruh di sampingnya ini aja ya. Nah, ini adalah hasil total lulusan laki-laki dari tahun ke tahun. Untuk perempuannya, gampang ya, tinggal sisanya aja ya. Atau dengan cara yang sama seperti tadi ya. Untuk yang perempuan, ini 40% dari 800 ya. 40% dari 800 itu kita coret ya. 4 kali 8 itu 32 ya, tambah 0 320. Atau cukup kita kurangkan dari peserta 800, jika laki-lakinya 480 berarti perempuannya berapa ya sisanya gitu ya. Yaitu kita tuliskan aja 320, 300, 275, 208 dan 288. Nah, kalau sudah demikian maka kita bisa mencari berapa laki-laki yang tidak lulus dan berapa perempuan yang tidak lulus dari tahun ke tahun. Ya, kita hitung. Tahun 2018 ada 840 peserta laki-laki yang tes dan yang lulus 480, berarti yang tidak lulus berapa? Ya, dikurangi 840 dikurangi 480, yaitu hasilnya adalah 360. Tahun 2018 ada peserta perempuan 560
Yang lulus 320, berarti yang tidak lulus berapa? Ya sisanya yaitu 560 dikurangi 320. Atau langsung saja dari sini, jumlah peserta yang tidak lulus 600, laki-lakinya 360, berarti yang perempuan berapa? Ya 240. Dengan cara yang sama, dari 400 orang laki-laki yang lulus 300, berarti yang tidak lulus berapa? Dari 400 peserta perempuan yang lulus 300, berarti yang tidak lulus berapa? Berarti sama persis, yaitu 100 semua. Dengan cara yang sama untuk nomor 3, yaitu tahun 2020, berarti 640 kurangi 225, yaitu 415. Perempuannya berarti sisanya, yaitu 85. Dari 275 yang lulus 192, berarti berapa yang tidak lulus? Yaitu 83. Dari 100, 83-nya adalah laki-laki, berarti perempuannya berapa? Ya 17. Terakhir, 770 dikurangi 512 itu adalah 258. Dari 300 orang, 258 adalah laki-laki, berarti perempuannya berapa? Ya tentu saja sisanya, yaitu 42. Yang ditanyakan adalah perbandingan peserta perempuan dan laki-laki yang tidak lulus ujian selama 5 tahun. Ya, berarti 5 tahun, berarti kita jumlahkan dari tahun 2018 sampai 2022 ini. Laki-lakinya setelah dijumlahkan ternyata 1216 dan perempuannya setelah dijumlahkan ternyata 484. Nah, di sini perempuan dan laki-laki, jangan sampai terbalik ya, perbandingannya adalah perempuan dulu baru laki-laki. Ya, berarti kita tulis P banding L, yaitu 484 banding 1216 ya, 484 banding 1216. Di sini sudah ditentukan bahwa perempuan banding laki-laki itu adalah perbandingannya 121 banding titik-titik. Berarti 484 ini bisa menjadi 121 tentu dibagi 4 ya. Yang ini bagi 4, yang ini juga bagi 4. Tentu saja 121 banding 304. Jadi jawabannya adalah 304. Oke ya, demikian 3 buah soal nomor 6 sampai dengan nomor 8 KSMMI 2022 untuk tingkat provinsi. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.